Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2707-2709. Setelah cederanya pulih, Tian Qizi tidak berani bersikap besar, menatap mata Jericho Li dengan penuh kewaspadaan. Jericho Li bercanda, ada apa? Bukankah kamu baru saja berteriak begitu banyak? Apa itu bodoh? Kamu. Wajah Tian Qizi muram dan jelek, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Matanya penuh ketakutan. Terlihat saat ini, dia mulai sangat waspada terhadap kekuatan Jericho Li. Karena kamu tidak berani melakukannya, aku akan melakukannya. Pertarungan cepat, keputusan cepat. Begitu mulut Jericho Li diputar, susunan pedang jiwa langsung menyapu. Dia tidak punya waktu untuk menulis di sini. Lagi pula, pada levelnya saat ini, Tian Qizi adalah seorang pria kecil. Jelas tidak pantas menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membunuh seorang antek. Tidak mudah membunuh kaisar. Meskipun Tian Qizi berjaga-jaga, dia tidak berpikir bahwa Jericho Li dapat membunuh dia hanya dengan menerbangkan pedang. Lagi pula, dia telah memberikan Yu Linglong untuk melatih keterampilan sihirnya ke tingkat Mahayana. Penglihatan iblis. Ketika Tian Qizi marah, udara hitam di sekitarnya segera menyebar, menghalangi langit dan matahari, dan menyelimuti seluruh alun-alun. Gelap dan gelap. Ada pemandangan ilusi di kabut hitam. Ada lolongan hantu dan celoteh orang mati. Itu membuat orang bergidik. Ini adalah ilusi iblis dari kaisar. Siapapun yang jatuh ke dalam ilusi ini tidak dapat melarikan diri. Hahaha. Ini adalah tempat pemakamanmu hari ini. Melihat Jericho Li diliputi ilusi, Tian Qizi tertawa bangga. Semua tetua lainnya merasa lega dan menunjukkan kegembiraan mereka. Bagus. Selama Li Qiankun tidak bisa lepas dari ilusi ini, cepat atau lambat dia akan terbunuh. Namun, rasa puas diri mereka tidak bertahan lama. Detik berikutnya, lebih dari 100 pedang terbang jiwa tersapu dari udara hitam. Puf-puf. Susunan pedang jiwa langsung membuka mode pembantaian, di mana 36 pedang langsung menembus tubuh Tian Qizi. Tian Qizi gemetar, tetapi mencibir, tidak ada gunanya. Saya telah menjadi kaisar iblis. Dengan ketahanan iblis, bahkan jika pedang terbang ini dapat melukai tubuh saya tetap tidak dapat membunuhnya. Dia untuk pulih sepenuhnya. Apakah itu? Suara ironis Jericho Li terdengar di kabut hitam. Tian Qizi tertegun sejenak, dan dalam sekejap dia berteriak, tidak mungkin pedang jiwa yang terbang, yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, mulai terbakar dan berubah menjadi api yang berkobar. Tidaklah serius dilahirkan dengan seorang anak. Dengan kekerasan tubuh iblisnya, bahkan api setingkat api roh tidak dapat membunuhnya sama sekali. Namun, dia segera mengetahui bahwa itu bukanlah api roh bumi atau api langit, melainkan api mengerikan yang tidak dia ketahui sama sekali. Suhu apinya tidak tinggi, tapi membuat tubuhnya meleleh menjadi ketiadaan dalam sekejap. Api macam apa ini? Tubuh iblis kaisar ini tidak bisa menahannya. Ah! Dalam jeritan panik, wujud dan jiwa Tian Qizi semuanya hancur, dan bahkan ampasnya pun tidak tertinggal, terbakar habis hingga menjadi ketiadaan. Yang mulia, Tuan sudah mati. Bagaimana mungkin? Para tetua lain yang masih menolak pedang terbang jiwa, para petinggi klan, semuanya bingung. Para murid sekte Qingcheng yang menyaksikan pertempuran di sekitar juga konyol. Hanya iblis, berani sombong. Jericho Li meremehkan orang lain dengan mata dingin. Para tetua berlutut di tanah dan menangis minta ampun. Li Qiankun, selamatkan hidupmu. Kami bersedia tunduk padamu dan memujamu sebagai Tuhan. Tolong jangan bunuh kami. Setelah melihat bahwa Tian Qizi hampir tidak memiliki kekuatan bertarung dan dibakar sampai mati, semangat juang mereka telah hancur total, dan sekarang mereka hanya ingin hidup. Saat kamu menghancurkan Huo Yunzong, apakah kamu melakukan hal yang sama? Jericho Li balas menyeringai. Dengan wajah dan langkahnya yang tanpa ekspresi, pedang terbang jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjadikannya sebagai pusat dan terbang ke semua posisi seluruh klan. Oh, poh. Dalam serangkaian teriakan, seluruh sekte Qingcheng ditinggalkan sendirian. Kemudian, Jericho Li menyalakan api langit, dan fondasi milenium sekte Qingcheng dibakar. Tentu saja, sebelum menyalakan api, dia tidak sopan dan menyapu semua harta dan kitab suci sekte Qingcheng. Mungkin sekte Qingcheng saat ini adalah sampah, tapi setidaknya pendiri mereka Tian Yizi adalah pahlawan dalam sejarah. Setidaknya, dia harus meninggalkan warisan Tian Yizi dan mencari pewaris yang lebih cocok untuk mewarisi kejayaan. Setelah meninggalkan sekte Qingcheng, Jericho Li tidak menemui beberapa orang untuk mencari masalah, karena tidak perlu. Bukannya dia akan membiarkan orang-orang seperti Hu Wumen dan He Xiamen pergi, tapi dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. 7 hari kemudian, dia akan melawan Yu Linglong di laut. Tapi sejujurnya, Yu Linglong dan dia sama-sama melampaui budidaya Yu Huajing.
Jika mereka benar-benar ingin bertengkar, mereka akan kesal. Untuk memastikan bumi tidak bergetar, dia harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu, seperti menyuruh orang menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh dampak kekuatan selama pertempuran. Setelah memikirkannya, dia berencana untuk kembali ke Lusu dulu. Pada saat yang sama, dengan perang Jericho Lee melawan Yuling Long, berita kembalinya dia menyebar ke seluruh dunia. Kemudian berita jatuhnya sekolah Qingcheng menyebar. Untuk sementara waktu, berapa banyak orang yang berlindung di sekte Yuling Long, semuanya kedinginan. Banyak keluarga yang pernah berselisih dengan Jericho Lee bahkan lebih ketakutan. Lee, apakah Li Qiankun kembali? Dan begitu dia kembali, dia mengirim Qingcheng keluar. Berita jatuhnya sekte Qingcheng membuat semua orang besar yang selama ini menjaga hubungan kerja sama dengan sekte Xuanyi, namun malah melompat. Kembali, semuanya tertusuk jarum. Ya. Setelah Li Qiankun meninggalkan celah, kekuatannya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dikabarkan bahwa tetua sekte Qingcheng telah menjadi Raja Iblis. Kekuatannya sebanding dengan yang abadi, tetapi dia dibunuh oleh Li Qiankun seperti monyet. Setelah itu, dia bahkan pergi ke Gunung Qingcheng. Tian Qizi, pemimpin sekte Qingcheng, baru saja meninggalkan celah hari ini. Dia mampu menyelesaikan keterampilan sihirnya dan menjadi kaisar iblis. Kekuatannya sebanding dengan Mahayana, tapi dia masih dibunuh oleh Li Qiankun. Sekte Qingcheng termasuk tetua dan murid. Ribuan orang tidak tinggal. Setelah berita tersebut dikonfirmasi, banyak orang mengalami kesulitan tidur dan makan. Dahulu kala, 3 kata Li Qiankun menjadi kabut di kepala banyak orang. 3 tahun kemudian, nama Li Qiankun berangsur-angsur memudar. Hari ini, mimpi buruk itu datang lagi. Yang lebih mengerikan lagi kali ini Li Qiankun dengan kekuatan yang tak tertandingi, membiarkan mimpi buruk menjadi kabut yang tersisa. Sebaliknya, beberapa orang yang telah menjalin kerjasama yang baik dengan Xuan Yimen, namun tetap tidak berpindah pihak di tengah badai, akhirnya mengantarkan fajar. Mereka benar. Bab 2708. Mulai hari ini, gerbang Xuanyi di kota Lusu, keluarga Li dari Bai Yunfeng, dikunjungi oleh banyak sekali tamu, mencapai popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, setelah sekte Qingcheng dihancurkan, kematian Hulun dan lainnya menyebar secara diam-diam. Untuk sesaat, semua lelaki besar di selatan Sichuan gemetar. Karena mereka yakin kali ini bukan hanya Hulun yang meninggal, tapi juga seluruh kelompok kepentingan yang membelot bersamanya. Meski ada juga beberapa orang besar yang berkhianat dan tidak muncul hari itu, mereka sama sekali tidak senang dan merasa tidak aman. Menurut pemahaman mereka tentang kedatangan Jericho Lee sepanjang waktu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai, dan Jericho Lee selalu mencabut akarnya. Mungkin sekarang ada hal lain untuk saat ini, jadi dia tidak mengganggunya. Kis Li Qiankun sangat kejam. Setelah menyelidiki berita tersebut, banyak orang yang senang. Di forum jaringan forum seni bela diri, forum alkemis, dan sebagainya, semuanya membicarakan tentang apa yang telah dilakukan Li Qiankun setelah dia kembali dengan kuat. Saya telah menghitung bahwa ada hampir 100 orang di Hulun saja, dan bahkan istri dan anak-anak Hulun pun tidak luput. Seperti kata pepatah, musibahnya tidak seburuk kerabat dan temannya. Apakah itu terlalu berlebihan baginya? Pernah. Apa yang Anda tahu? Menurut penyelidikan dan konfirmasi saya, istri dan anak Hulun bukanlah burung yang baik. Tahanan rumah adalah gagasan istri mereka. Terlebih lagi, ibu dan anak ini sangat terkenal. Pernahkah mereka mendengar kasus pembunuhan di Universitas Chuanzong 3 bulan lalu? Maksudmu lompatannya? Bukankah itu sebuah lompatan bunuh diri? Bunuh diri. Putra Hulunlah yang menjatuhkan orang, tetapi sekarang sekolah tidak dapat mengetahuinya, karena binatang buas ini telah menghapus semua bukti. Sekolah tidak dapat membantunya tanpa bukti apapun. Apa? Apakah kamu yakin itu semua benar? Tentu saja saya yakin. Karena saya kenal orang-orang di keluarga Hu. Mereka semua yakin bahwa yang melakukannya adalah putra Hulun. Apalagi pria yang dibunuh adalah seorang pengusaha di keluarganya. Dia adalah pengusaha lokal terkenal. Setelah putranya meninggal, ayahnya meninggal dengan cepat, dan asetnya dirampas oleh keluarga Hulun dalam beberapa hari, bahkan program lelang Perancis pun tidak berjalan. Tidakkah menurutmu itu sangat aneh? Kis sungguh perhitungan yang kejam. Putra Hulun bukanlah mahasiswa baru. Saya dengar dia baru berusia 18 tahun. Sangat kejam. Yah, bukan ibunya yang mengajarinya. Cari tahu siapa ibunya. Ibunya dulunya seorang junior, dan dia membunuh pasangan asli Hulun. Apa? Bagaimana Hulun bisa menikahi wanita seperti itu? Bukannya satu keluarga tidak bisa bersatu dalam satu keluarga lo? Menurutmu keluarga mereka apa? Hu memiliki karakter yang baik dan sangat jujur. Meski sudah berada dalam situasi sulit selama 3 tahun, dia punya tidak pernah mengkhianati Xuanyi. Itu sebabnya dia tidak bisa mentolerir Hulun. Seluruh keluarga telah mengisolasi mereka. Begitu. Tampaknya Li Qiankun benar-benar telah merugikan rakyat.
Tapi sekali lagi, Li Qiankun membunuh begitu banyak orang di kelompok kepentingan, tidak semua orang jahat, kan? Berapa usia ketika Anda masih menggunakan baik atau buruk untuk mengukur seseorang? Karena orang-orang itu terlibat di dalamnya, dan mereka satu perahu dengan Sekte Kinceng, tidak ada satupun dari mereka yang tidak bersalah. Ketika mereka menikmati manfaatnya, mengapa tidakkah mereka memikirkan hari ini? Saat kamu dihukum, kamu ingin membersihkan diri. Oh, itu benar. Hulun pasti mendapat banyak manfaat dari Sekte Kinceng, dan orang-orang di sekitarnya pasti tersentuh. Seperti kata pepatah, orang mati demi uang, burung mati demi makanan, dan mereka tidak akan mengkhianati Li Qiankun bersama Hulun. Ada juga murid Sekte Kinceng. Sebelumnya, mereka menyerbu Sekte Huoyun dan membunuh sebagian besar penduduk Sekte Huoyun, hanya menyisakan sedikit sisa. Mereka layak mati. Tetapi Li Qiankun membunuh begitu banyak orang. Bagi pencaksilat, hal ini sebenarnya tabu. Sangat mudah untuk terpengaruh oleh sebab dan akibat. Tidak peduli apa sebab dan akibat, itu tergantung pada orangnya. Sejauh menyangkut masalah ini, Li Qiankun tidak melakukan kesalahan apapun. Yang benar-benar tabu bagi Li Qiankun adalah dia membunuh begitu banyak orang, dampaknya relatif buruk, dan tentu saja akan menyebabkan ketidakpuasan Jiu Xiaomen. Saya mendengar bahwa Li Qiankun membunuh Suge Chang, markis dari keluarga Zuge. Tuhanku. Bahkan Suge Chang dibunuh olehnya. Begitulah cara dia selalu berada di sini. Di berbagai forum, ada perdebatan yang tak ada habisnya tentang Li Qiankun. Namun, meskipun Li Qiankun telah melakukan hal-hal luar biasa, dia pada dasarnya masuk akal, sehingga kebanyakan orang berada di sisinya. Tentu saja, setiap orang memiliki masalah, yaitu teori tentang Li Qiankun. Simpati terhadap yang lemah. Apapun yang Anda lakukan, selama Anda mati, orang lain akan bersimpati kepada Anda. Oleh karena itu, di forum-forum besar, ada suara-suara simpati terhadap Hujia, sekolah Kinceng, dan lainnya, dan beberapa orang melompat keluar dengan kata-kata yang benar untuk mengungkapkan perasaan orang suci mereka. Terlebih lagi, ada beberapa orang dengan motif tersembunyi yang mengorganisir beberapa orang untuk menulis surat bersama. Mereka siap mengikuti teladan orang dahulu, meminta bantuan rakyat dan menulis surat kepada negara, agar negara bisa mengambil alih Li Qiankun dan membiarkan dia berhenti membunuh orang. Saat ini, pasukan roh jahat sedang merajalela di seluruh dunia. Ini adalah saat yang penting, jadi orang-orang ini meminta bantuan untuk orang-orang, dan mereka benar-benar membuat banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran mengikuti. Khususnya, beberapa orang yang berlibur bersama Jericho Lee atau melakukan aktivitas yang bertentangan dengan keinginannya tidak dapat tidur di malam hari. Sebelum Jericho Lee kembali, mereka tidak perlu takut, karena tidak ada yang bisa menangani mereka. Tapi sekarang berbeda. Jericho Lee kembali. Dulu, mereka bisa berbicara dengan Jericho Lee tentang kejujuran, moralitas, hukum dan moralitas. Jika tidak, mereka akan meminta Jiu Xiaomen dan yang lainnya untuk maju dan memberi peringatan pada Jericho Lee agar dia bisa menghindari tikus itu. Namun, sekarang kekuatan Jericho Lee lebih tinggi dari gerbang Jiu Xiao, dan bahkan Tian Qizi, yang telah menjadi kaisar iblis, bisa dibunuh. Apalagi dia mengabaikan hukum dan membunuh orang begitu saja, yang membuat mereka yang memiliki hantu di hatinya menjadi sangat bingung. Mereka khawatir Jericho Lee akan memperlakukan mereka seperti yang dia lakukan terhadap Tian Qizi. Mereka merasa bahwa persatuan orang-orang ini merupakan energi yang besar. Pada prinsipnya, meskipun mereka tidak dapat menahan Jericho Lee, mereka juga harus membiarkan negara memperhatikannya. Sayangnya, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah khayalan indah mereka. Negara telah sepenuhnya mengabaikan mereka, dan tidak mengungkapkan sedikit pun niat untuk memperingatkan atau bahkan membatasi Jericho Lee. Terlebih lagi, banyak orang bahkan melihat pesawat berputar terbang dari ibu kota untuk menjemput Jericho Lee. Hal ini membuat para petinggi yang punya niat jahat, semuanya terdiam. Betapapun bodohnya mereka bisa mendapat sinyal dari langkah resmi ini, yaitu di masa sulit ini, pejabat tersebut tidak akan melakukan apapun terhadap Jericho Lee, sebaliknya, mereka membutuhkannya untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia, itu berlebihan, tapi sekarang itu benar. Bab 2709. Apa yang kamu coba lakukan untuk membatasi Li Qiankun? Aku bercanda. Setelah Li Qiankun meninggalkan celah, dia membunuh Tian Qingzi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terlebih lagi, dia membunuh Tian Qizi, kaisar iblis, dan dia adalah orang pertama yang mendapatkannya. Singkirkan iblis dan pertahankan jalannya. Apakah Anda berharap negara akan menyerang pejabat yang berjasa seperti itu? Apakah ada air di kepala Anda? Selain itu, Li Qiankun telah memberi Yu Linglong surat perang, dan akan melawan Yu Linglong di laut dalam 7 hari. Begitu dia berhasil, krisis dunia akan teratasi. Pada saat ini, bahkan bagi Laozi, Raja Surga, negara tidak dapat menyentuhnya. Banyak orang memiliki fantasi, tetapi banyak yang sadar. Ya, dilihat dari pembunuhan Tian Qizi oleh Li Qiankun, dia mungkin satu-satunya di dunia yang bisa melawan Yu Linglong.
Jadi tidak peduli apa yang telah dia lakukan, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Saya pikir pembunuhan Tian Qizi oleh Jericho Lee disengaja dan menunjukkan kekuatannya yang kuat kepada negara. Saya berharap dia benar-benar bisa menyelamatkan masyarakat di Liming dari api dan air. Di tengah kekacauan, Jericho Lee berada di rumahnya di kota Lusu. Anda kembali. Miao Xingxin melihat Jericho Lee dan merasa sangat lega, kamu telah ditutup selama 3 tahun, dan dunia luar telah berubah total. Jericho Lee tertawa, bagaimanapun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Jika Anda ingin memastikan bahwa Anda benar-benar mengalahkan lawan, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat yang cukup kuat. Dia memandang ke arah Kuang Ziming dan orang lain, lalu ke orang tua Kuang Ziming, walaupun rencana leluhur benar-benar berhasil dengan baik, sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin mengalaminya lagi. Mendengar pidatonya, orang-orang tidak bisa menahan tawa. Mereka juga tahu bahwa sejak awal, itu semua adalah rencana untuk merangsang Jericho Lee tumbuh dewasa, dan efeknya sangat bagus. Tapi Jericho Lee mengalami kesulitan sebelumnya. Jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, dia pasti sudah lama mati. Bagaimana kalau 3 tahun? Apakah kalian semua bersenang-senang? Jericho Lee memandang Ouling dan yang lainnya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Kita semua sudah lulus sertifikasi Tianyi. Sayangnya, jika kita ingin menjadi dokter ajaib, itu tidak mungkin dalam hidup kita. Ouling membalikkan bibirnya. Pada level mereka, jika dia ingin menjadi dokter suci, dia memiliki harapan yang besar. Tetapi jika dia ingin menjadi seorang dokter suci, dia mungkin tidak dapat melakukannya dalam hidupnya. Jericho Lee tersenyum. Dia juga tahu bahwa dokter ajaib itu haruslah seorang pejuang yang kuat, jika tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Ivan, kamu seharusnya menjadi dokter ajaib sekarang. Zai Qingsui menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dengan baik. Jericho Lee mengangguk, seharusnya tidak ada penyakit yang tidak bisa saya obati. Tapi saya khawatir saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Mereka semua tahu bahwa dia akan menghadapi musuh kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun mereka yakin dia akan kalah. Chang Xuande menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak dapat membayangkan bahwa saya bisa mengajar magang dokter ajaib seumur hidup saya. Ya, ada begitu banyak dokter ajaib dalam sejarah, dan menjadi lebih penting adalah menjadi seorang dokter ajaib di era ini. Qin Zi berkata dengan penuh semangat. Pada era ini pengobatan tradisional Tiongkok telah lama menyatu dengan pengobatan modern, namun pikiran masyarakat masih sangat lemah yang menganggap pengobatan modern setara dengan pengobatan barat. Sebenarnya pengobatan barat sudah lama tidak ada. Dahulu pengobatan barat adalah pembakaran dukun dan terapi pertumpahan darah. Itu sungguh obat yang bodoh dan terbelakang. Pengobatan modern dibangun atas dasar teknologi aseptik, sedangkan pengobatan tradisional Tiongkok dimodernisasi sepenuhnya, tidak ada bedanya dengan pengobatan modern, sedangkan pengobatan barat telah dihilangkan sama sekali. Sayangnya, pada kenyataannya, masih banyak orang bodoh yang menganggap pengobatan modern adalah pengobatan barat dan dengan jahat mendiskriminasi dan memfitnah pengobatan tradisional Tiongkok. Oleh karena itu, pengobatan tradisional Tiongkok sejak awal telah berkembang menjadi diskriminasi dan kebencian, yang sangat sulit. Sekarang Jericho Lee telah menjadi dokter ajaib, dia akan membuat banyak orang bodoh tutup mulut dan memberikan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada mereka yang mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Belum lagi, daerah perkotaan sekarang lebih aman, tapi daerah pinggiran kota sangat berbahaya. Ada makhluk jelek di mana-mana. Apa yang akan kamu lakukan? Kuang Ziming bertanya dengan cemberut. Ada prioritasnya. Iblis hanyalah masalah kecil, kata Jericho Lee dengan wajah dingin. Meskipun embun dewa belum dibawa kembali dari negeri dongeng, itu hanya masalah waktu saja. Dan sekarang aku tidak bisa menyelesaikannya. Hanya saja aku punya musuh yang lebih besar. Aku harus menyelesaikan Yulinglong dulu, kalau tidak semuanya akan berakhir. Omong kosong. Jika Anda tidak membunuh Yulinglong, akar krisis akan selalu ada. Bahkan jika dia menghancurkan iblis-iblis itu, Yulinglong masih dapat menghasilkan iblis dalam jumlah besar, yang hanya membuang-buang waktu. Itu benar. Kuang Ziming mengangguk, maukah kamu melawannya dalam 7 hari? Ya, 7 hari kemudian. Jericho Lee berdiri dan berkata, waktunya hampir habis. Orang yang menjemputku harus datang. Suara baru saja jatuh, deru langkah kaki datang, diikuti oleh Goiren yang dengan cepat masuk ke rumah sakit. Li Sao, tolong ikuti aku ke ibu kota secepat mungkin. Kata Wen Tiren langsung. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, menoleh dan memandang Mo Lingyan dan yang lainnya, hari-hari ini, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat menemukan ayahku. Ketika aku kembali, tidak ada yang berani mati dan lari ke sini. 3 jam kemudian, pesawat berhenti di bandara di Beijing. Sungguh luar biasa bahwa yang datang menjemput pesawat itu adalah Duan Lao. Jelas kali ini cukup penting, dan juga sangat penting. Li Sao, kamu baik-baik saja. Duan Lao sangat sopan, dengan lampu merah di wajahnya. Dia tampak sangat bersemangat.
Segera, di bawah shuttle bus, Jericho Lee mengikuti mereka ke sebuah kompleks, yang dijaga ketat di dalam dan di luar. Li Shao, kami akan merahasiakan rencana perjalananmu hari ini, kata Duan sambil tersenyum sambil berjalan. Jericho Lee, khawatirkan aku, berikan kritik padamu. Duan Lao segera melambaikan tangannya, tidak, tentu saja, bukan karena kami takut dikritik. Kami tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Ini adalah masa yang sulit. Jika saja kami kita sendiri tidak terlalu sibuk, pasti sudah lama sekali membereskan barang jelek itu. Lalu kenapa aku harus merahasiakan keberadaanku? Jericho Lee bingung. Li Shao, kamu telah berperang dengan musuh. Mereka khawatir musuh akan menyakitimu, jelas Duan. Mendengar kata-kata itu, Jericho Lee tersenyum tercengang, pikirkanlah, aku masih memperhitungkan putra terbawah lelaki itu dengan jelas. Aku sangat setuju dengan surat perangnya dan ingin membunuhnya. Apakah dia akan bertarung dalam 7 hari atau menyerang secara diam-diam sebelumnya, dia pasti akan mati. Saya berharap Li Shao memiliki kepercayaan diri, Duan Lao merasa lega. Bagaimana dengan orang yang saya minta Anda atur? Apakah mereka semua ada di sini? Jericho Lee sangat prihatin dengan hal ini. Kali ini, dia berinisiatif menghubungi Wen Tiren. Dia ingin mengatur susunan di laut. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Alasan utamanya adalah dia punya terlalu banyak pekerjaan dan tidak bisa mengejar waktu, jadi dia butuh banyak bantuan.